Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini kita akan membuat website personal branding dari nol sampai online. Nah, ini saya membuat dengan 100 langkah detail untuk pemula. Kita menggunakan HTML, Bootstrap, GitHub, dan Vercel. Oke, untuk bagian satu kita akan mengenal project ya, melihat contoh hasil akhir website ya. Apa itu personal branding website dan apa saja yang akan kita buat. Oke, ini contohnya. Ini adalah website pribadi saya, kangsolihin.versal.app. Ini ada foto saya, ini ada hero section, ini ada tentang saya, ini adalah kegiatan saya, ini project-project saya. Terus ke bawah, ini perjalanan saya, experience, skill, ini ada galeri sedikit, ini catatan kecil, dan ini untuk kolaborasi, dan ini footer. Jadi contohnya seperti ini bisa langsung online, ini gratis seluruhnya ya, tidak ada biaya apapun. Simak terus videonya dari awal hingga akhir, 100 langkah detail untuk pemula. Oke, sekarang kita akan masuk gambaran alur project. Kita akan membuatnya di VS Code, kemudian nanti kita akan masukkan ke Git. Ini adalah arsip ya, arsip kode kita. Kemudian kita upload ke arsip online. Jadi kode kita dibuat di laptop, diarsipkan, dan diupload di arsip online. Barulah kita di deploy, artinya diimplementasikan di Vercel, dan identitasnya silahkan dipikirkan mau apa ya, namanya, misalkan nama kita, misalkan kalau saya kan Kang Solihin ya, silahkan dipikirkan mau apa, itu berarti nama proyeknya itu. Profesinya sebagai apa? Ini saya juga kan di sini sebagai web developer ya, juga sebagai trainer, juga sebagai dosen, dan juga sebagai petani. Petani betulan ya. Oke, tagline-nya ini silakan ditentukan dan kita harus persiapan dulu nih ya. Nah, untuk persiapan konten dan aset silakan untuk menyiapkan foto profil, bas ya. Contohnya itu aja. 5 foto kegiatan untuk my activities, contohnya yang di bawah ini ya, kayak begini. 3 data portfolio ya minimal ya. Jadi kalau misalkan pengen lebih ya oke ya. Tapi ini kalau untuk foto kegiatan cukup 5 saja. Jangan lebih ya, soalnya nanti takutnya berat ya. Ya, portfolio contohnya, nah ini dia nih ya. Nah, ini portfolio. Menyiapkan judul, deskripsi portfolio apa. Nah, nama saya Project I have built, nah ya, itu judulnya. Terus ke bawah, link, semuanya silahkan dipersiapkan dulu. Nanti akan kita taruh di paling bawah ini, connect with me. Membuat web icon adalah yang ini, yang paling atas. Ini huruf S saja. Nanti kita akan download web icon-nya ya. Jadi nggak usah gambar. Nanti ada teks to web icon online. Menyiapkan folder aset project. Oke lah, kita berarti kita bikin folder ya. Kita langsung masuk ke bagian ketiga. Membuat akun dan menyiapkan tools. Nah, ini ya berarti preparing untuk akunnya ya. Yang pertama nih ya, membuat akun GitHub. Oke, kita masuk ke sini github.com. Nah, karena saya sudah login, tampilannya seperti ini ya. Saya sudah punya beberapa repo. Nah, tapi kalau misalkan baru pertama kali, saya tekan Ctrl Shift P untuk New Windows Privat. Dan kita ketik github.com. Berarti ini tampilan pertama ya, belum login ya. Berarti silakan sign sign up. Sign up for GitHub. Berarti emailnya ya, silakan. Kang Solihin dan seterusnya at gmail.com kayak gini. Terus ke sana nggak ada tutorial khusus untuk hal ini. Silakan gampang ya. Nanti kalau misalkan ada verifikasi ini itu nomor HP dan segala macam, silakan diverifikasi hingga login. Nah, bisa masuk.
muncul gambarnya semisal ini ya. Kalau misalkan step ini sudah berhasil, ya sekarang silakan nanya-nanya aja ke ChatGPT apa itu GitHub ya, apa itu repository. Kalau repository itu adalah arsip kode ya, arsip kode secara online. Repository versus folder di komputer. Oke, nanti sambil praktikum biar lebih paham. Membuat repository pertama nanti saja via VS Code. Membuat akun Vercel. Nah, ini kita harus masuk vercel.com. Tambah di sini vercel.com. Ini langsung otomatis redirect ke akun saya karena ini akun saya sudah punya. Ini ya, ini hasil deploy atau hasil implementasi. Di sini ada kangsolihin.vercel.app, di sini ada noryava.vercel.app juga bisa dilihat ya. Open in new tab, nah, seperti ini. Kalau misalkan baru pertama kali, ya, saya tekan Ctrl Shift P untuk private window dan vercel.app.com ya, .com, enter. Tentu tampilannya harus sign up. Ketika sign up, nanti pilih continue with GitHub ya. Jadi jangan langsung masuk ke sini. Ini harus betul dulu ya, harus sudah oke. Sedang login, barulah membuat akun Vercel. Tidak ada tahapan khusus di sini. Kalau misalkan continue with GitHub, nanti langsung saja ya. Mengenal fungsi Vercel, silakan tanya aja ChatGPT. Install VS Code, oke, silakan download VS Code ya. Tanyakan di sini di Google, download VS Code. Enter. Ini dia Visual Studio Code. Klik dan silahkan mau pakai yang mana ya. Kalau saya pakai Windows. Kemudian mengenal tampilan VS Code. Nah, kita buka ini VS Code. Saya sudah pernah memakainya. Tampilannya berarti eh, aktivitas terakhir yang saya kerjakan. Ini dia ya. Jadi ini adalah Kang Solihin Portfolio yang hasilnya tadi. Ini ada info, close aja. Ini foto kebun, nah ini foto-fotonya, ini stylenya kita close aja. Jangan khawatir dengan kode-kodenya, kita nggak akan terlalu banyak coding ya. Nanti juga pelajari saja untuk shortcut-shortcutnya, untuk memperbesar, memperkecil, menghapus, eh, dan seterusnya banyak ya shortcut-shortcutnya. Oke, kalau misalkan tampilan awal ini close, kita close folder, dan ini tampilan awalnya untuk VS Code. Ini welcome VS Code. Install Git. Nah, apa itu Git ya? Nah, berarti kita harus download dulu Git. Download Git. Enter. Nah, langsung masuk sini. Git install. Klik. Choose your operating system. Windows. Klik. Nah, ini dia Windows. Git for Windows. X64 setup. Ya, klik saja ini ya. Klik. Silakan di-download. Kalau saya sudah punya, jadi saya batalkan. Silakan diinstal hingga nantinya untuk mengecek instalasi Git ini sudah berhasil. Nah, cara mengecek install Git, masuk command prompt ya. Command prompt, ini dia. Git / version. Ya, saya memakai Git version 2520, versi Windows. Nah, sekarang untuk konfigurasi username Git, nah silakan nanti di sini tahapannya tanya saja ChatGPT ya atau misalkan tanya Google juga bisa. Git telah atau Git baru terinstall, tahapan konfigurasi username dan
email. Enter. Nah, berarti kan buka terminal atau command prompt ini ya. Lalu masukkan perintah ini git config nama Anda dan ini aja dulu ya. Copy, paste. Nah, ini ya nama Anda siapa. Nah, kemudian enter kalau saya sudah ya. Nah, kemudian git config global user email, email anda.com. Nah, and paste. Ini emailnya harus sama dengan yang di sini, di GitHub ya. Jadi ketika daftar ke GitHub pakai email yang mana, ini pun harus sama. Oke, lanjut ke sini. Install extension Prettier. Nah, ini untuk memudahkan saat kita menulis coding di VS Code, di sini ada tombol extension. Kita harus menginstalkan Prettier. Ini dia Prettier Code Formatter. Tinggal klik saja install, selesai ya. Sudah siap. Next yaitu mengaktifkan format onsave. Ini Ctrl C. Kita masuk ke sini. Dan di sini ada konfigurasi. Ini dia. Manage. Klik. Mana ya? Setting. Cari saja format onsave. Mana nih? Format onsave. Mana format onsave? Prettier. Mana ada nih? Hapus aja dulu. Hapus. Paste. Format onsave. Nah, ini langsung ya. Jadi di sini ada editor. Format onsave. Jangan lupa ini di checklist. Kalau belum ya, silahkan checklist. Kalau enggak ke checklist nanti enggak itu ya. Checklist ya. Nah, oke, kita close lagi. Dan sekarang kita masuk ke bagian 4, membuat project. Oh ya, ini satu lagi ini. Live server. Oh ya, ini belum nih. Ini live server. Live server. Di VS Code. Cari saja live server. Oke, saya pakainya yang ini, live server. Silakan diinstal. Close, close. Dan sekarang kita masuk ke bagian 4, membuat project. Pada tahap 4, ini membuat project, kita akan awali dengan membuat folder project. Nah, untuk folder project boleh di mana saja, bebas ya. Kita buka Windows Explorer-nya, kita misalkan di drive D, dan kita bikin folder, misalkan Ahmad Firdaus, dot apa ya, udah saja begitu ya. Misalnya gini, ini namanya sebaiknya namanya itu kecil semua dan tidak ada spasi ataupun strip underscore, nggak ada, disatuin saja ya. Ahmad Firdaus. Nah, seperti ini. Barulah kita buka dengan VS Code, bisa klik kanan open with code, bisa, atau misalkan dari VS Code klik file, open folder, bisa ya, terbebas ya. Di drive D Ahmad Firdaus ini dia klik select folder bisa, ataupun di drag juga bisa. Misalkan di sini Ahmad Firdaus, kita drag ke VS Code, lepas, dan sudah terbuka. Nah, sekarang sudah punya folder project-nya ini. Apa nih? Klik,
Trust this folder to enable all feature. Manage. Oke, trust ya. Trusted folder. Udah, gitu aja. Close. Close. Sini masih blank. Sekarang membuka folder project VS Code. Ini udah. Membuat index HTML. Ini dia nih ya. Jadi di VS Code ini new file. Namanya adalah index HTML. Bentar. Terus apa lagi? Membuat struktur HTML dasar. Oke, ketik saja tanda seru. Oke, tanda seru nanti akan ada pembantu emmet abbreviation. Tekan saja tab di keyboard. Tab. Ini sudah langsung menjadi struktur HTML. Untuk pewarnaan, ini merah, ini hijau, ini kuning. Silakan saja diubah via preference ya. Theme. Di sini theme. Color theme. Silakan pilih. Saya memakai Monokai. Kalau mau pakai Abyss, Dark, silakan pilih ya. Saya pilih pakai Monokai. Ini hasilnya seperti ini. Oke, simpan. Ctrl S. Nggak ada masalah. Berarti tadi format on shape-nya sudah berhasil ya. Udah di. Nah, ini nih HTML. Ininya Prettier. Berarti sudah aktif ya Prettiernya. Otomatis dibetulin. Jadi misalkan kalau misalkan kita coding kita acak-acakan seperti ini ya. Nah, misalkan gini, kita simpan, otomatis dibetulkan oleh Prettier. Sekarang menambahkan Bootstrap CDN. Nah, ini kita kopas aja, Ctrl C, dan kita tanya Google, Bootstrap CDN. Nanti akan diarahkan ke sini, Bootstrap CDN, dan kita akan kopas yang tag linknya. Ini dia. Link, href, dan seterusnya. Kita copy to clipboard. Klik. Lalu kita balik ke VS Code. Dan setelah title, kita paste di situ. Kan ini adalah CDN Bootstrap. Ini opsional ya. Ini hanya sebatas komentar. Enter ke bawah. Dan paste di situ. Oke, untuk Bootstrap ini ada dua yang harus kita kopas. Yang pertama ini adalah CSS-nya. Dan yang kedua itu adalah JavaScript-nya. Yang ini ya, script, source, Bootstrap 538 dan seterusnya. Kita copy to clipboard. Balik ke sini. Dan ditempelnya tuh di setelah body. Sebelum HTML. Nah, di sini. Paste, simpan. Oke, sudah. Dan tab berikutnya itu adalah Bootstrap icons. Ctrl C. Kita tanya ke Google. Ini close aja. Ini close. Ini juga close. Close. Ya. Tanyakan Bootstrap icon. Enter. Ini dia Bootstrap icon. Kita klik. Dan kita dapatkan linknya. Mana nih? Link. Berarti install ya. Klik ini nih. Install. Klik. Nah, ini dia CDN. Kita pilih CDN yang ini. Kita dapatkan ininya. Linknya ya. Link rel. Kita kopas aja ini. Copy to clipboard. Kita balik ke VS Code. Ini adalah Bootstrap icon. Paste.
simpan. Dan satu lagi ini apa nih? Impor. Ini nggak usah ya. Bisa icon sudah cukup satu. Kita gunakan Google Fonts ya. Tapi nanti kita ini aja ke ChatGPT, tolong tambahkan Google Fonts yang cocok untuk project kita ya. Oke, untuk sekarang menambahkan web icon, kita akan memakai text to web icon. Kita tanya ke Google, text to icon. Nah, di sini ada ya, pilihnya yang ini ya, webicon.io. Kita klik. Nah, ini ya. Nah, kita ketik di sini teksnya apa? Karena di sini saya membuat Ahmad Firdaus, cukup A saja. Nah, ini A. Kita download. Dan ini sudah di-download. Klik. Kita hanya membutuhkan yang ini saja. webicon.ico. Ini ya. ico file. Kita copy yang ini. Kita min dulu ini. Kita masuk ke VS Code. Kita bikin folder, new folder ya. Namanya img. Enter. Klik kanan. Paste. Aduh, nggak bisa ya. Udah aja sini ya. Klik kanan. Reveal in File Explorer. Klik. Ini ada folder image. Klik kanan. Paste. Nah, di situ ya. Jadi web iconnya ini. Close. Ini sudah ada, ini ya. Nah, ini juga sudah ada web icon. VS Code. Langkah selanjutnya adalah memilih tema dark atau light bootstrap. Nah, sekarang kita akan apa ya? Memilih ya. Kalau misalkan kita memilih tema, kita jalankan dulu live servernya ya. Kita jalankan dan nanti akan terbuka di browser. Balik ke VS Code. Ini dia. Klik kanan. Nah, di sini karena kita sudah menginstalkan live server, ketika file HTML diklik kanan, di sini ada open with live server. Klik. Tunggu sebentar, ini VS Code sedang membuat server dan nanti akan terbuka secara otomatis di browser dengan alamat 127.001 dengan port 5500 indeks HTML. Mungkin bisa berbeda ya. Cuma kok ini blank ya, blank, nah, nggak ada tampilan. Oke, nggak masalah ya. Kita masuk ke sini ke indeks HTML dan kita bagi dua antara coding dan review dengan menekan Win Left ya. Nah, jadi kita potong setengah-setengah ya dengan menekan tombol Win dan ke kiri ya, tombol ke kiri left. Oke, sekarang ini untuk Windows Chat ini ya, kita close aja. Ya, ini untuk perbesar Ctrl plus, Ctrl min. Nah, ini ya. Kalau misalkan ingin menghilangkan yang area sini, Ctrl B, Ctrl B. Nah, ini bagian seperti ini codingnya, ini hasilnya masih ngeblank. Kita tambahkan di area body, enter ya. Jadi kita mengetik codingnya itu di antara body sini. Dan kita ketik di sini H1 tab. Misalkan ini Ahmad Firdaus. Ahmad Firdaus. Portfolio. Folio simpan. Ini otomatis sudah muncul. Jadi kita nggak usah klik reload. Nanti kita ngetik di sini, previewnya di sini. Oke, sekarang nanti kalau misalkan target kita adalah target handphone, ya udah kita geser saja ya di sini ke arah sini. Pet segitu.
Jadi nantinya untuk area kerja kita, ini previewnya untuk HP, ini coding kita. Nah, begini. Oke, nah ini ya untuk live server udah jalan, untuk membuka di browser sudah oke, dan sekarang kita akan memilih tema ya, dark, light, bootstrap. Oke, karena untuk saya lebih sukanya tema gelap, maka di body kita tambahkan kelas, tab, ya, dan kita akan mengetikkan bg dark dan text light. Jadi di sini ya, Ctrl S, maka nantinya akan background menjadi gelap, teksnya menjadi terang. Oke, mepet, nggak masalah ya. Lanjut. Ya, ini lab secara udah oke. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian kelima yaitu membuat section. Untuk bagian yang kelima, membuat section, kita akan meminta kepada ChatGPT untuk dibuatkan section. Oke, nah tapi kalau misalkan kita minta kode ke ChatGPT, kita harus apa ya? Curhat dulu ya. Curhatnya curhat tentang konteks tentunya ya. Dan ini ChatGPT itu di sini nih. Ah, ini dia. Atau misalkan kita keluarkan yang ini nih ya. Nah, ini ya, dokumen nih. Nah, ini dokumen sudah keluar, nanti jadi dua window. Ini diperbesar maksudnya ya. Jadi ini kita mau nanya ke ChatGPT ya. Kalau sudah nanya, kita balik ke sini ke coding sambil lihat previewnya ya. Nah, sini untuk dokumen. Nah, ini kita harus ubah dulu nih ya. Berarti yang ini dokumen. Nah, misalkan ini ya jadi portfolio. Simpan, nggak usah di reload, nanti otomatis berubah sendiri. Jadi ketahuan di sini ya, di taskbar juga portfolio, ini ChatGPT. Nah, begini. Oke, what's on the agenda today? Kita akan membuat, saya akan membuat website di Vercel. Nah, gini ya. Koma Ahmad Firdaus dot Vercel dot app. Nah, begini aja ya. Saya akan membuat Ahmad Firdaus dot Vercel dot app dengan HTML. Kemudian kita masukkan konteksnya ya. Yang kedua adalah dengan Bootstrap CDN. Ini wajib ya. Jadi kita harus memasukkan konteks biar si AI-nya tahu. Bootstrap CDN, Bootstrap icon, Google Fonts, sekarang kita ini ya, tanpa custom CSS. Kita nggak belajar CSS ya, enggak ya. Tanpa custom CSS, dan isinya berupa web portfolio. Nah, itu aja ya tentang saya tentunya ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau saya ini Kang Solihin, ini bukan tentang saya, tentang anak saya, betul ya, tentang anak saya. Oke, kirim. Oke, bagus. Untuk Ahmad Firdaus Personal App, konsepnya bisa dibuat sebagai personal portfolio anak yang sederhana, modern, dan terasa tetap personal. Oke. Karena stack-nya sengaja dibatasi, HTML, Bootstrap CDN, Bootstrap icon, Google Fonts, tanpa custom CSS,
Deploy-nya ke Persal. Oke, saya sarankan bla 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 ke bawah. Ini katanya ada navbar, ada hero, ada ya, ada about me, my interest, my activities, my project, my present, bla bla dan seterusnya ya. Nah, namun saya bukan itu ya, karena ini untuk apa ya? Kayaknya untuk kolega dosen dan ya itu ya dewasa lainnya ya. Tapi ini bukan tentang anak saya ya. Kita edit dulu ya. Berupa web portfolio kawan dosen saya tadi. Kawan dosen saya. Nah, gitu aja ya. Lalu kita tambahkan konteks tanpa navbar. Oke, ya tanpa navbar ya, nggak usah ada menu ini itu udah nggak usah. eh Udah gitu aja. Enter, send. Oke, bagus ya, Ahmad Firdaus. Saya sarankan konsepnya dibuat clean, personal, dan akademik. Nah, ini jadi sesuai tema. Karena kita memakai Google Fonts, maka dan ini adalah untuk kawan dosen. Kalau misalkan untuk kawan dosen, nanti ChatGPT akan memilihkan kita yang gimana, yang clean, personal, akademik tentunya ya. Nah, oke, batasannya ini udah dia paham. Konsep halaman ada hero, about, academic and professional, terus ke bawah skill dan seterusnya ke bawah ada 10. Oke ya, kita catat ya. Nah, jadi mirip-mirip milik saya ya. Mirip ini ya. Nah, ini contohnya ini. Oke. Balik sini, kita akan membuat section hero. Jadi sebelum ke section hero nanti kita itu dulu ya, cek sesuaikan dulu apa hidden ya, head yang ada di sini. Ini ya, head. Dan kita belum menambahkan Google Fonts ya. Google Fonts. Kita akan minta Google Fonts yang cocok. Nah, misalnya kita masuk ke ChatGPT dulu, minta link Google Fonts yang cocok untuk ditempel di head. Nah, oke ya. Nah, ini dia. Tempel di dalam head, copy, dan kita lihat sini nih. Nah, di sini Google Font-nya simpan. Kita lihat perubahannya yang ini ya. Ctrl S, kan itu. Ctrl S-nya yang ini. Simpan. Pakainya apa ini? Family plus Jakarta Suns. Udah itu aja ya. Ya, biarkan Google yang milih ya. Udah itu ya. Terus apa lagi nih? Kita bikin section. Nah, tapi kalau untuk section ke ChatGPT kita harus memberikan ini ya batasan. Nah, batasannya ini tema kita adalah dark, teksnya light. Nah, kita kopas. Kopas yang ini, Ctrl C, dan kita balik ke sini. Saya pakai tema dark dari Bootstrap. Sekarang buatkan section hero. Oke. Nah, jangan langsung di enter ya. Karena kalau misalkan langsung di enter ini kan agak apa ya? Nggak tahu ya aset-aset kita itu di sebelah mana. Nah, sekarang kita akan coba menambahkan aset ya. Kita masuk ke sini, image. Kita klik yang ini ya, Explorer. Nah, ini foto profil kan belum ada nih. Nah, berarti kita sudah siapkan dulu ya. Kita cari foto profil kita.
Saya sudah siapkan di mana ya? Sini, di sini kalau nggak salah ya. Ini di image. Nah, ini dianya, ini sama ini. Oke, ini hanya sekedar contoh. Dan tadi folder kita itu ada di sini. Ahmad Firdaus, image, paste. Nah, di situ ya. Jadi kalau kita dilihat dari VS Code, di sini sudah ada folder image. Di sini ada saya. Dan di sini ada folder Noria Farm. Di sini ada foto kebun 1, 2, dan seterusnya. Oke, di sini ada 5 foto. Silakan dipersiapkan dulu biar hero-nya lebih oke. Ya. Nah, sini untuk penulisan kita harus tepat. Di sini ada Kang Strip Solihin.jpg ya, jadi kita harus tepat. Dan lokasinya juga harus tepat. Kita harus buat ke sini ke ChatGPT. Saya punya apa? IMG slash. Nah, kita lihat nih ya. IMG Kang Solihin, kayak gini ya. IMG slash Kang Solihin dot JPG. Kita harus tepat ya. Kalau males ngetik, silakan di rename. Tapi bukan mau rename ya. Silakan di blok, copy. Nah, gitu ya. Paste di sini. Nah, jadi IMG ininya harus tepat memakai slash. Kirim. Kalau menggunakan BGDAC text like, hero bisa dibuat minimalis dengan elegan. Dengan foto di kanan dan identitas di kiri tanpa custom CSS, cukup memanfaatkan utility Bootstrap. Oke, jadi kita langsung saja copy aja. Copy. Nah, balik ke sini. Balik ke sini. Nah, kita tempatkan di antara body ini ya. Enter, dan di sini paste-nya. Paste. Ctrl S, dan kalau misalkan kita simpan, lihat Ctrl S langsung berubah. Nah, gini ya. Ahmad Firdaus, lecture, research, web developer. About me, contact. Nah, ini silahkan saja. Kalau misalkan mau diubah juga boleh ya. Kita lihat yang kalau diperbesar gimana. Nah, kayak gini deh kalau diperbesar ya. Nah, ini. Ini berarti di bawahnya untuk next section. Oke, sekarang ini untuk hero sudah. Section about me. Yang ini ya. Ctrl C. Balik ke sini. Nah, gini sekarang langsung aja Ctrl V. Buat section about me. Misalkan saya dosen perbankan syariah. Misalkan itu ya. Eh, apa ya? Saya, udahlah gitu aja. Bingung saya. Udah gini aja dan seterusnya kita kirimkan. Oke. Ya, udah. Ini kontennya pasti berbeda ya tiap orang. Silakan curhat saja ke ChatGPT. Nanti sama ChatGPT pasti dibuatkan. Oke, nah sekarang ini kita sudah punya codingnya. Kita copy dan kita balik ke sini sambil preview ini ya hasilnya. Di mana di paste-nya? Yaitu di sini di setelah end section di sini. Setelah end section kita enter dulu ke bawah, lalu paste-nya di situ. Ctrl V ya. Ctrl S. Kita lihat hasilnya, scroll ke bawah. About me, educator, research, lifelong learner, dan
Saya adalah seorang dosen dan seterusnya, bla bla bla. Silakan curhat, curhat saja ke ChatGPT. Nanti biarkan ChatGPT yang mendesain memakai Bootstrap. Oke, terus next yaitu kita akan membuat My Activity sectionnya. Oke, buat section Activity. Jadi saya tidak akan panjang lebar curhat. Langsung aja kirim. Kok ada nomornya sih? Kirim. Oke, udah set. Langsung saja copy. Balik ke sini. Lihat previewnya. Tambahkan di setelah end section sebelumnya. Paste. Simpan. Kita lihat hasilnya ke bawah. What I do, teaching, research, community service, dan seterusnya ke bawah. Ya, oke. Balik ke sini. Apa lagi nih? Iya. Skills. Section skill. Section skills. Oke, berarti ini terserah ChatGPT ya. Nanti ChatGPT akan memberikan data dummy biasanya ya. Oke, sudah. Kita kopas. Masuk ke sini. Simpan. Lihat hasilnya. Skill and expertise. Saya banking, teaching, research, digital literacy, collaboration. Nah ya, kayak gini formatnya. Terus bikin lagi section apa nih? Section portfolio. Section portfolio. Koma. Nah, kalau misalkan Anda punya link portfolio, silahkan ditampilkan ya link link saya misalkan ya. Nah, oke, misalkan portfolionya berada di mana ya? Misalkan ini website saya saja ya. noriafarm.persel.app misalkan itu S.2// koma terus di http apa ya? Drive Google aja ya. drive.google.com koma share apalah linknya bebas ya. Ngacak ya. Itu misalkan di mana lagi? Misalkan di kampussaya.com misalkan ya. kampussaya.com/produk dosen dan ini misalkan ID sama dengan ini. Nah, misalkan itu linknya ya. Silakan langsung kirim. Jadi sesuai dengan portfolio kita gitu ya. Oke, kita kopas dan kita masuk ke sini. Paste, simpan. Balik ke sini. Select work. Nah, dari apa? Academic dokumen, dosen. Nah, ya. Jadi kalau misalkan kita ngasih input 3, ya udah dibikinin sama ChatGPT 3 ya. Oke, next. Kita akan membuat experience journey. Ya, ini section experience journey. Masuk ke sini. Experience journey. Langsung bikinin. Jadi kayaknya terserah ChatGPT aja lah kalau ini ya. Oke, kopas. Dan kita balik ke sini. Paste, simpan. Kita lihat hasilnya. Experience journey. Nah, ini ya kayak gitulah tampilannya. Silakan sesuaikan aja. Artikel, silakan Beyond the Code, collaboration langsung aja ke sini, collaboration. Kalau mau bikin ya silahkan ya. Saya langsung ke situ aja. Hmm, section collaboration. Dia collaboration. Get in touch. Contact. Nah, ini dia. Get in touch. Nah, ini kita kopas dulu previewnya kayak gimana.
enter ke bawah, simpan, dan kita lihat hasilnya. Let's work together, discuss result. Nah, kalau misalkan klik ini dan get in touch, ya. Misalkan kita nggak tahu nih ya, kalau misalkan diklik ini, nanti kemana? Itu klik kan nggak muncul apapun ya. Get in touch ini tombolnya memang nyala banget. Ketika diklik ini kemana ya? Kok nggak berfungsi? Oke, berarti kita akan ngasih ke ChatGPT eh ini apa? Ini, nah di sini ya. Lebih masukkan setiap tombol CTE, koma, arahkan ke wa.me, koma, nomor WhatsApp saya 087729291234. Oke, itu ya. Nah, dengan default text, misalkan gini ya, dengan default text-nya, halo Kang Solihin, koma, saya sudah mereview website Anda, koma, saya ingin apa ya, menanyakan perihal lain ya, misalkan perihal lain, titik-titik tanda kutip. Nah, misalkan begini ya. Jadi setiap tombol CTA arahkan ke WA Me dan nomor WhatsApp saya ini Dami dengan default text, halo Kang Solihin, saya sudah bla 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 dan kita kirim. Siap agar semua tombol CTA konsisten gunakan URL WhatsApp berikut. Nah, ini dia dan seterusnya. Nah, gini ya. Tapi dia nggak rebuild ya. Oke, rebuild section ya. Ini section apa? Yaudah rebuild aja. Rebuild section collaboration. Oke. Nah, ini sudah pakai ini ya, pakai WA gitu ya. Kita kopas ya. Copy dan kita masuk ke sini. Kita Ctrl Z dulu ya. Ctrl Z sekali ya. Ctrl Z, Ctrl Z sampai section yang collaboration hilang ya. Simpan. Lihat sini untuk collaboration ini hilang ya. Yang terakhir ini ya. Journey ya, experience. Nah, sekarang kita pastekan yang baru dari ChatGPT dengan CTA itu diarahkan ke WhatsApp kita. Ctrl V, simpan. Nah, di sini let's work together, nanti discuss research, nanti masuknya ke WA ya. Ini juga ke WA, ini get in touch juga sama, ini ikonnya WA. Kalau misalkan kita klik, nanti ke WA Me. Nah, langsung masuk ke sini ya. Ya, karena ini memang nomornya dummy ya. Oke lah, balik lagi. Kita close ini. Close. Berarti ini sudah berhasil ya, CTE masuk ke WhatsApp. Oke, next. Footer. Kita akan buat footer. Buat footer dengan link. Links berikut. Nah, silakan kalau misalkan yang punya instagram.com/ misalkan ini punya saya ya, Noria Farm Sumedang. Kemudian apa ini? Facebook. Facebook ya sama aja ya. Instagram nanti ngelinknya ke Facebook. YouTube ya. youtube.com/ngampus online. Kemudian misalkan tokopedia.com/
no real pump, dan link medsos lain dalam kurung dummy. Nah, tapi Anda nanti bikinnya jangan dummy ya. Silakan. Oke, nah, dibikin web bootstrap. Ya, oke. Kopas. Kita balik ke sini. Di manakah footer? Footer itu ya di sini sama ya. Kita paste di situ, simpan. Kita lihat hasilnya. Nah, dia ini. Nah, contact with me. Oh, bagus banget ya. Silakan diubah-ubah aja, disesuaikan. Ini dari awal ya sampai akhir. Nah, inilah hasilnya. Nah, kayaknya ada yang kurang ya. Yang kurang itu apa ya? Gambar ya. Nah, gambar. Gambar itu yang nah ini nih, beyond the code. Nah, ini ya. Tapi bukan, kalau Anda bukan programmer berarti bukan beyond the code ya. Apa ya? Kita tanya ke ChatGPT buat section beyond the campus. Nah, itu aja ya. Jadi di balik kampus Anda kegiatannya apa gitu ya, maksudnya gitu ya. Tampilkanlah galeri ya. Atau misalkan galeri kampus boleh ya. Misalkan yang penting kita ingin membuat sebuah gambar, menampilkan gambar dengan 5 itu ya. 5 aset. Saya punya IMG slash ini kita lihat ini. Saya punya gambar ya. IMG Noryapam foto kebun 1 ya. Ini. Ya, ini nih ya. IMG slash Noryafab slash foto kebun 5. Ya, IMG Noria Farm slash foto strip kebun strip 1 dot jpg koma apa lagi kebun 1, kebun 2, kebun 3, kebun 4, kebun 5. Nah, itu. Ini buat section beyond the campus. Jadi di luar kehidupan kampus ini ya, saya punya gambar-gambarnya ini. Kalau mau kasih keterangan juga boleh ya. Ini saya nggak kasih keterangan, ini gambar ini apa, cukup gambar aja. Lalu kirim. Gak lama ini kenapa nih? Nah, ini mikirnya ya. Beyond the campus. Di luar aktivitas akademik, saya juga menikmati aktivitas pertanian dan seterusnya. Kita copy. Masuk ke sini. Mana ya? Oh iya betul ke sini. Lihat di indeks. Lihat portfolio. Anda ingin di sebelah mana sectionnya ya? Nah, ini misalkan sebelum collaboration ya. Misalkan di situ. Berarti kita cari mana section collaboration awalnya ya. Ini footer dan ini atasnya footer. Kita klik. Dan kita bisa persingkat ini. Klik ya. Oh, ini section, ini juga section. Kita klik ini collaboration, klik. Nah, berarti ini ada section collaboration. Nah, berarti di sini di paste-nya ya. Paste-nya di sini. Di bawah journey dan di atas collaboration. Paste di situ. Kita simpan saja. Dan nanti sudah muncul. Nah, ini ya gambar-gambar. Nah, ini ibu saya, ini anak saya. Lagi main di sawah ya. Oke, kayaknya untuk membuat section kayaknya sudah selesai dari awal, dari hero sampai footer ya. Dan tentu ada section-section yang disesuaikan dengan yang Anda inginkan. Silakan langsung tanya aja ke ChatGPT dengan konteks dan perintah yang sama. Kalau misalkan ini adalah di versi handphone, kalau versi desktopnya seperti apa ya? Kita klik.
Nah, ini versi desktopnya dari awal sebawah. What I do, skills, selected works. Ini galeri sedikit, work together. Diklik masuk ke WhatsApp. Ini putar, ini link kita. Artinya kita sudah punya yang namanya website pribadi kita, namun masih lokal, ya, masih berada di laptop kita, belum online ya. Oke, ini udah bagus ya. Nah, sekarang kita ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya kita masuk ke bagian Git dan GitHub. Apa itu Git? Secara sederhana ya, Git itu kita cek dulu di sini. Nah, ini dia. Saya sudah punya dan sudah terinstall Git. Versinya bebas ya. Sudah setting nama dan emailnya. Oke, udah ya. Kalau belum, ya silakan setting dulu ya. Ya. Eh, Buka terminal VS Code, menjalankan git init. Nah, nggak usah ya, nggak usah. Di sini di VS Code ini ada ini nih. Nah, ini dia nih source control. Klik ini karena di laptop saya ini sudah terinstall Git. Ini sudah bisa initialize repository. Dan tentunya pastikan kita sudah login. Nah, jadi karena memang saya sudah login dengan akun yang sama dengan GitHub ya. Ini InCybers, GitHub. Nah, ini bisa sign out, bisa login ya. Jadi pastikan untuk di PS Code ini harus login dulu. Login ke GitHub yang sama. Baru nanti bisa ini ya, initialize repository. Kita klik yang ini, initialize repository, klik. Oke. Kalau sudah, kita bisa commit. Nah, apa itu commit ya? Kita komitkan semua aja. Commit itu saya berkomitmen bahwa perubahan ini memang sudah saya lakukan. Kerjaan selesai gitu maksudnya ya. Balik ke sini, ini mana repository ya, itu dia git status, git add, git commit. Ini ya, kita masuknya ke sini git commit. Jadi ini semuanya sudah dihandle sama VS Code. Ini ya, step 60 sampai 64 dihandle dalam bentuk grafik. Nanti silakan komentar aja di video ini, komentar. Nanti kalau misalkan ada kesulitan, silakan langsung aja tanya saja ya. Kita akan coba komit, misalkan di sini CP online saya, my personal brand website started. Oke, lah komit sudah ya. Dan karena kita sudah login ke GitHub, ini ada tulisan publish branch. Nah, kemudian ini ya, menghubungkan project dengan GitHub. Silakan kalau belum terhubung, hubungkan dulu. Publish repo via VS Code. Yang ini. Berarti tinggal klik saja ini ya. Klik publish. Jangan dulu di enter. Kita pilih dulu yang mana. Apakah ini mau public atau mau privat. Kalau misalkan mau public boleh, berarti orang lain bisa melihat kode-kode kita ya. Kalau mau privat juga, ini mas saya ada data sensitifnya gitu ya. Saya nggak mau nomor WhatsApp saya terekspos, oke berarti privat ya. Tapi saya pilihnya public karena memang untuk pembelajaran. Saya klik public. Ini lihat publish to GitHub, upload file. Tunggu sebentar sesuai koneksi internetnya. Ini karena sedikit udah di itu ya, udah cepet. Di sini ada opsional open on GitHub, klik ya. Nanti akan masuk ke GitHub kita.
Dan di sini nama akun kita dan di sini adalah nama repo kita ya. Di sini nama reponya adalah Ahmad Firdaus. Isinya sama persis dengan yang ada di VS Code. Di VS Code ada indeks HTML, ada foto aktivitas. Di sini juga sama, di sini indeks HTML, ada image. Di sini juga ada image. Nah, ini ya. Berarti ini untuk upload ke repo sudah berhasil. Balik ke sini. Sekarang membuka repo di GitHub udah itu ya kebuka. Memahami komputer GitHub. Jadi silakan saja tanya-tanya ke ChatGPT bagaimana cara kerja GitHub ini. Sekarang kita masuk ke bagian 7 yaitu deploy ke Vercel. Nah, deploy itu artinya dipasang ya, di online-kan ya. Deploy ke Vercel, kita akan coba login ke Vercel. Vercel.co. Karena kita sudah berhasil login ya dengan GitHub. Nah, kalau belum berarti silakan kembali ke video sebelumnya ya. Dan silakan klik add new project, klik tombol ini add new project. Dan di sini import Git repository ya, silakan diimpor saja dulu. Karena saya sudah pernah terhubung maka tampilannya ya seperti ini ya. Ini katanya Ahmad Firdaus 3 menit yang lalu ya. Tinggal langsung aja klik impor ini. Klik impor. Ini project name-nya Ahmad Firdaus ya. Kalau misalkan tidak bisa menggunakan nama project ini ya bisa ditambahkan lah ya Ahmad Firdaus Solihin. Misalkan gini. Terserah bebas ya. Ya yang penting menjadi nama brand kita secara online. Oke, Ahmad Firdaus dan kita deploy. Deploy artinya memindahkan dari repo ke siap ditonton orang. Nah, gitu ya. Oke, congratulations. Selamat gitu ya. Ini sudah jadi. Oke, kita klik. Nah, gini ya. Ini ahmadfirdaus.versal.app. Nah, tentang saya, kontak. Ini semuanya sudah online ya. Sudah jadi nih. Nah, kita coba versi HP. Versi HP. Nah, ini HP kecil yang S10. Nah, ini. Oh, di HP juga bagus. Bawah sampai putar. Oke, bagus ya. Finalisasi. Mengecek website desktop, mobile sudah. Semua CTA silakan diklik ya. Apakah nantinya nyambung ya. Misalkan gini ya, get in touch, klik. Nyambung nggak ke WhatsApp? Oke, nyambung ke WhatsApp kita. Oke ya, nyambung ya. Kalau nyambung berarti sudah oke. Kalau belum, maka kita harus perbaiki. Mengecek foto, aset, web icon. Kalau web iconnya sudah, web iconnya mana? Oh, web iconnya belum ada ya? Portfolio. Oke, berarti kita akan coba ubah web icon sama sama titelnya ya. Ini titelnya cuma sedikit banget portfolio. Google Fonts. Oke, kalau Google Font kayaknya udah oke ya. Finalisasi website, oke lah. Updating website. Untuk bagian 9, updating website, kita tidak usah ini itu, cuman langsung saja di VS Code sini ya. Eh, menambah konten website, menambah portfolio baru boleh, mengganti foto boleh, mengubah link ini boleh. Semuanya
Langsung saja. Jadi ini full otomatis ya. Balik ke sini, have icon di sini. Berarti kita minta di ChatGPT, saya punya img slash have icon dot ico. Bentar. Oke, letakkan web icon ini di dalam head. Ini ya, kita copy ya. Copy. Balik ke sini di paling atas. Nah, di sini ya. Mungkin setelah title ya. Setelah title, paste di situ. Ini adalah web icon. Dan ini kita ganti saja. Misalkan Ahmad Firdaus. Personal web. Personal web. Nah, gini aja. Simpan. Kita lihat hasil di lokal. Dia lihat hasil di lokal. Nah, ini udah berubah. Ini hasil di lokal ya. 127.001. Dan ini masih di Vercel. Ini belum berubah. Nah, cara ngerubahnya gimana? Cukup ini saja di nah, ada source control. Klik ini. Misalkan komitmennya apa? Nambah pub icon dan ubah title. Nah, misalnya gitu ya. Commit dan klik lagi ini sinkronisasi perubahan satu ya, klik satu perubahan sinkron dengan repo online di GitHub, maka secara otomatis Vercel pun ikut berubah. Kita lihat yang ini. Nah, ini rasanya nih. Kita refresh. Nah, sudah berubah ya. Ahmad Firdaus sudah ada dan web iconnya sudah muncul. Artinya ya sudah selesai. Oke ya, balik ke sini. Ini ada bagian 10 yaitu bonus custom domain. Ya barangkali pengen berbayar ya. Misalkan nama kita .com ya, misalkan atau nama kita .id juga boleh ya. Apa itu custom domain? Ya tanya aja ke ChatGPT ya. Nah, ke sini aja. Paste. Apa itu custom domain? Ini ya. Contoh gini. amanfirdaus.com. Nah, Aman Firdaus ID. Bisa bayar, bayar ya. Emang harus bayar. Nggak bisa gratis ya. Nah, saya pengen ini misalkan ya ahmadfirdaus.id ya. Saya pengen ini amanfirdaus.id, koma caranya gimana? Nah, set caranya oke di sini katanya ada ke Pandi atau ke Niaga Hoster, ke Domainisia Rumah Web dan seterusnya, kata terus beli domain dan seterusnya ke bawah. Namun untuk tutorial ini nggak bisa saya jelasin karena memang tahapan-tahapannya sudah berada di third party sana ya. Silakan ikuti saja kalau misalkan mau yang ini ya. .id itu biasanya sekitar 400.000 kalau nggak saya 400.000 per tahun. Kalau .com itu 150.000 per tahun. Cuma kan nggak enak ya. Masa com itu kan komersil ya. Kalau ID enak ya. Cuma mahal. Ya memang itu. Nah, silakan aja ya. Kalau ada duit ya silakan ini daftar di sini nih ya. Oke, dari awal sampai akhir ini tahapannya sudah. Misalkan kalau misalkan para sobat-sobat semua ada kesulitan di stepnya yang keberapa, silakan langsung di komen saja atau langsung kirim ke langsung ke japri saya saja boleh gitu ya. Ya, Pak, saya stuck di poin keberapa, misalkan di sini atau di mana itu ya. Oke, sekian video dari saya.
Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.